Yang terjadi pada Simon, perjumpaannya dengan Yesus membuatnya bertobat. Demikian juga Sakeus misalnya, perjumpaannya dengan Yesus membuat dirinya bertobat. Nah, kembali pertanyaannya, apakah perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus secara sakramental juga mengantar kita kepada pertobatan? Yang terakhir, Tuhan Yesus tidak memanggil orang yang sudah sempurna. Tidak, orang-orang yang belum sempurna yang dipanggilnya. Orang-orang yang mau menjadi sempurna yang dipanggilnya. Maka pertanyaannya, apakah kita bersedia menjadi sempurna? Seperti firman-Nya, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang terbuka akan panggilannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang ingin, yang mau menjadi sempurna berkat bimbingan Kristus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui sabdanya yang akan diwartakan kepada kita sore hari ini, kita diundang untuk semakin menyadari dengan dibaptis kita dipanggil menjadi murid. Mari kita siapkan diri kita untuk menyambut sabda Tuhan pada sore hari ini. Saudari-saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak akan memperoleh keselamatan sejati. Bantulah kami keluar dari kuasa dosa, agar mampu melakukan pekerjaan baik seturut kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sejak kami mendengar tentang kalian, tak henti-hentinya kalian kami doakan. Kami mohon, semoga kalian menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Maka hidupmu akan layak di hadapannya dan berkenan di hatinya dalam segala hal. Kalian akan menghasilkan buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kalian akan diperkuat dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan Allah untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang membuat kalian layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala ujung bumi telah melihat
kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Haleluya. Kalian akan kujadikan penjala manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar
sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan setelah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Simon dan Andreas saudaranya, Yakobus dan Yohanes saudaranya adalah para nelayan. Mereka sangat paham kapan waktu untuk menangkap ikan, yakni malam hari. Akan tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Dan ketika pagi mereka sudah menepi, membersihkan jala mereka, ada seorang guru yang menaiki perahu mereka dan mengajar. Menarik sekali, setelah guru itu mengajar, ia berkata kepada Simon, di mana ia numpang perahu Simon itu, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu." Seandainya kita berada di posisi Simon dan kawan-kawan, kira-kira apa reaksi kita? Di waktu yang tepat saja kami tidak mendapat apa-apa, loh kok sampean meminta di siang bolong seperti ini melemparkan jala. Sampean juga profesinya bukan nelayan. Tapi tampaknya meskipun dengan setengah hati Simon melakukannya. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saya membayangkan jawaban ini jawaban orang yang berada di setengah hati. Mungkin juga sudah keadaan cukup lelah, semalam tidak mendapat apa-apa, sekali lagi waktu yang tepat, waktu yang ideal tidak mendapat apa-apa, di waktu yang tidak ideal diperintah, tetapi yang merintah adalah seorang guru. Gak dilakoni gak penak, dilakoni gak penak gitu kira-kira ya. Tapi menarik ketika dia melakukannya, dia sungguh sangat terkejut. Karena tangkapan yang mereka peroleh sungguh luar biasa, digambarkan perahu mereka hampir tenggelam. Dan memang sikapnya Simon adalah orang yang sungguh sangat spontan. Tadi spontan, akhirnya melihat hal itu dia juga spontan. "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Mungkin karena tadi setengah hati, tetapi ternyata hasilnya sungguh luar biasa. Dia mengakui kesalahannya itu. Maka Yesus menanggapi itu, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan tampaknya Petrus dan kawan-kawan ini, Simon dan kawan-kawan ini sungguh terpesona dengan pribadi Yesus dan tindakannya. Maka mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan menanggapi Yesus dengan mengikutinya.
Maka dari kisah yang disampaikan kepada kita sore hari ini, kiranya kita bisa merenungkan beberapa hal. Yang pertama, Yesus memanggil orang yang dijadikannya murid ketika mereka sedang bekerja, bukan sedang nganggur. Ya, semua sedang bekerja. Kalau kita lihat murid-murid Yesus itu dipanggil ketika mereka sedang bekerja, bukan sedang nganggur. Dan menariknya, tidak ada seorang pun yang menolaknya. Maka di sini kita bisa menjadi refleksi bagi kita, apakah kita juga bersedia jika Yesus memanggil kita menjadi rekan kerja dalam karya penyelamatan. Ini sungguh perlu menjadi permenungan bagi kita. Mau mengatakan saya sibuk, justru Yesus mencari orang yang sibuk. Orang yang sedang bekerja, bukan orang yang sedang nganggur. Ketika orang sedang bekerja, jelas dia bisa bekerja. Tapi orang yang nganggur, belum tentu bisa bekerja. Maka lebih baik memang beri pekerjaan itu kepada orang yang biasa bekerja. Pasti akan selesai. Diberi pekerjaan berapapun, pasti akan selesai. Tapi ketika orang yang biasa nganggur, diberi pekerjaan sedikit saja, enggak selesai-selesai. Ya sungguh luar biasa. Yang kedua, perjumpaan dengan Yesus membuat orang bertobat. Seperti yang dilakukan oleh Simon. Merasa tidak pantas. Ia mengungkapkan pertobatannya. Maka ini juga bisa menjadi bahan permenungan bagi kita. Apakah perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus secara sakramental dalam Ekaristi juga membuat kita memiliki sikap tobat, mengantar kita kepada sikap bertobat ini. Yang terjadi pada Simon, perjumpaannya dengan Yesus membuatnya bertobat. Demikian juga Sakius misalnya, perjumpaannya dengan Yesus membuat dirinya bertobat. Nah, kembali pertanyaannya, apakah perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus secara sakramental juga mengantar kita kepada pertobatan? Yang terakhir, Tuhan Yesus tidak memanggil orang yang sudah sempurna. Tidak. Orang-orang yang belum sempurna yang dipanggilnya. Orang-orang yang mau menjadi sempurna yang dipanggilnya. Maka pertanyaannya, apakah kita bersedia menjadi sempurna? Seperti firman-Nya, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang terbuka akan panggilannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang ingin, yang mau menjadi sempurna berkat bimbingan Kristus sendiri. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Guru, semalam suntuk kami payah bekerja, namun tak seekor pun kami tangkap. Tetapi atas perintah-Mu, aku akan melabuhkan pukat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, melalui kurban Kristus ini Engkau menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil di tangan-Mu. Jadikanlah kami pewarta sabda-Mu, demi keselamatan dunia sampai kehidupan abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.